Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembur Edukasi. With education, we can change the world. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan melanjutin pembahasan soal-soal penalaran umum TPS UTBK tahun 2019. Jadi, untuk teman-teman yang belum menonton part pertama, bisa langsung aja cek linknya di kolom description box. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Berdasarkan paragraf pertama, apabila anak-anak tidak disuntik, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, ini untuk paragraf pertama. Nah, langsung aja nih kita skimming. Kira-kira ada kata-kata tentang tidak disuntik atau disuntik itu di mana? Nah, kita nemu di bagian sini nih, teman-teman. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Nah, berarti di sini ada premis nih. Jika ke rumah sakit, maka mereka akan disuntik. Nah, kita ibaratkan jika ke rumah sakit itu kita notasikan P. Kemudian maka Q. Q-nya itu adalah yang mereka akan disuntik. Nah, kemudian di aturan silogisme, P maka Q itu setara dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, maksudnya ingkaran di sini adalah kebalikannya nih. Yang tadinya iya jadi tidak. Misalkan di sini mereka akan disuntik. Nah, berarti ingkaran Q-nya mereka tidak akan disuntik. Nah, gitu. Nah, jadi apabila anak-anak tidak disuntik, nah ini berarti kan ingkaran Q. Nah, berarti ingkaran Q jawabannya atau kesimpulannya berarti harus ingkaran P. Nah, berarti ingkaran P itu adalah jika anak-anak tidak ke rumah sakit. Nah, tidak ke rumah sakit ya, berarti ingkaran P-nya. Berarti kita cari aja ke opsinya. Nah, anak-anak tidak dapat pengalaman buruk di rumah sakit. Nah, ini salah. Tidak ada anak-anak ke rumah sakit. Nah, ini jawabannya. Yang B. Kita keep yang B. Lanjut coba kita periksa. Yang C. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Ini juga tidak sesuai. Yang D, anak-anak tidak dirawat inap di rumah sakit, dan juga tidak sesuai. Yang E, anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Nah, ini juga salah. Nah, jadi jawabannya adalah tidak ada anak-anak ke rumah sakit. Nah, ini merupakan ingkaran P-nya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Harus paham nih materi-materi silogisme. P maka Q itu setara dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf pertama? Nah, di sini kalimat bercetak tebal. Kita langsung aja baca. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, kita langsung cek opsinya. Banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Nah, ini jelas ya tadi. Oke, ini benar, mendukung ya. Jadi kita cari yang tidak mendukung nih, teman-teman. Yang B, banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Ya, ini juga benar, mendukung. Banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Yang C. Nah, ini juga mendukung ya. Karena anak-anak takut disuntik. Nah, berarti mereka belum pernah nih disuntik di rumah sakit. Nah, gitu. Kemudian yang D. Banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang memegang jarum suntik. Nah, ini jelas ya, benar. Membayangkan sakitnya jarum suntik. Nah, ini kan mereka takut gara-gara itu. Yang E, banyak anak tidak ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Nah, ini jawabannya adalah yang tidak mendukung. Nah, ini jawabannya adalah yang E yang benar. Kenapa? Karena ini gak logis ya. Di sini banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun mereka tidak tahu nih gimana jarum suntik. Nah, itu kan gak mungkin ya, gak logis kalau kita pakai logika. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang tidak mendukung adalah yang E. Oke. Langsung aja kita ke next ke soal selanjutnya. Nah, berdasarkan tabel di samping ya, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi. Nah, kedua ya teman-teman. Nah, gimana nih? Kita bisa langsung aja periksa di tabelnya. Berarti menempati keberhasilan kedua. Nah, kita jumlahkan aja nih teman-teman. Kira-kira nanti peminatnya paling banyak tuh yang mana? Teratali, bola, boneka, monopoli, ular tangga, rumah-rumahan. Nah, kita jumlahkan. Nah, tali, laki-laki 20, perempuan 25. Kita jumlahkan ini jadi 45.
Kemudian bola itu jadi 50, boneka itu jadi 40, kemudian monopoli itu jadi 70, ular tangga jadi 27, dan rumah-rumahan itu jadi 40. Nah, kita urutkan nih yang paling tertinggi sampai terbawah. Yang tertinggi pertama, nah kita urutkan berarti yang tertinggi pertama itu adalah yang monopoli, yang kedua itu adalah yang bola nih, teman-teman 50. Nah, jadi untuk keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi itu adalah yang kedua nih, yaitu bola. Nah, teman-teman gitu ya cara mengerjakan ya. Cukup mudah. Jadi mungkin lebih ke kecepatan menghitung teman-teman aja nih, kan waktunya cukup mepet ya mengerjakannya. Oke, jadi jawabannya adalah B, bola. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Berdasarkan tabel di samping, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak adalah. Nah, jadi masa mendatang datanya tetap kayak gini nih, nggak berubah sedikit pun. Nah, nanti yang dipertahankan untuk permainannya itu yang mana untuk anak-anak. Nah, tadi kan kita udah menjumlahkan ya. Ini adalah 45 peminatnya, ini 50, ini 40, ini 70, ini 27, ini 40. Nah, dari sini kan yang paling tertinggi itu adalah yang monopoli ini, yang pertama. Nah, berarti secara tidak langsung permainan yang paling banyak peminatnya, yaitu di sini monopoli, laki-laki 35, perempuan 35. Nah, itu kemungkinannya lebih besar nih untuk dipertahankan dan diberikan kepada anak-anak karena peminatnya banyak juga. Nah, jadi yang paling mungkin kesimpulannya dipertahankan itu adalah yang monopoli. Kenapa? Karena tadi peminatnya banyak nih. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di monopoli ya teman-teman gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal-soal penalaran umum TPS UTBK tahun 2019 part kedua. Nah, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang belum menonton video part pertama bisa langsung aja cek di kolom description box. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk sekarang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.